Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daryati dengan NIM 058 dari Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang akan menjelaskan mengenai penyakit fungal dan rickettsia zoonosis. Nah, pada penyakit fungal zoonosis saya mengambil contoh yaitu histoplasmosis. Nah, apa itu histoplasmosis? Histoplasmosis adalah penyakit infeksi jamur pada paru-paru yang disebabkan karena menghirup spora. Spora ini spora jamur Histoplasma capsulatum. Nah, spora jamur ini bisa ditemukan di tanah atau pada kotoran burung dan kelelawar dan paling sering ditularkan melalui udara. Lalu, penyebab histoplasmosis yaitu berupa organisme. Penyebab histoplasmosis adalah jamur dengan nama Histoplasma capsulatum. Jamur ini memiliki bagian tubuh yang berfungsi sebagai alat reproduksi atau berkembang biak. Bagian tersebut dinamakan spora. Spora jamur histoplasma sangat mudah tertiup angin dan hinggap pada benda-benda di lingkungan bebas. Lanjut, faktor resiko histoplasmosis. Beberapa faktor resiko terjadinya penyakit histoplasmosis meliputi yang pertama pekerjaan atau memiliki hobi yang membuat terpapar burung atau kelelawar, misalnya pemotongan pohon, pembongkaran, renovasi bangunan atau bangunan tua, dan penjelajahan hutan maupun penjelajahan gua. Selanjutnya yaitu tinggal atau melakukan perjalanan ke wilayah Amerika Serikat atau lembah sungai tertentu di Amerika Tengah, di mana jamur penyebab histoplasmosis dapat berada di dalam tanah. Yang selanjutnya yaitu kekebalan tubuh rendah seperti orang autoimun dengan HIV, menerima transplantasi organ, dan menggunakan obat-obatan seperti steroid atau obat-obatan penurun imunitas tubuh atau imunosupresan yang digunakan untuk pengobatan pada penyakit tertentu. Selanjutnya, diagnosis histoplasmosis. Diagnosis histoplasmosis ditegakkan atas dasar wawancara medis dengan ditemukannya riwayat paparan tanah yang terkontaminasi. Selain itu juga dapat dilihat dari adanya gejala yang mengarah pada histoplasmosis. Diagnosis ini kemudian dikonfirmasi dengan beberapa pemeriksaan tambahan berupa pengambilan cairan paru, pemeriksaan darah dan urin, biopsi paru, dan biopsi sumsum tulang. Gejala klinis histoplasmosis yaitu gejala yang dialami seseorang dengan histoplasmosis sangat bervariasi, dari gejala ringan hingga berat. Umumnya, keluhan dan gejala akan muncul pada mereka yang beresiko tinggi sekitar 17 hari setelah terjadinya paparan. Gejala tersebut antara lain yang pertama, demam dan menggigil, nyeri kepala, nyeri otot, batu kering, rasa tidak nyaman di daerah dada, nyeri sendi, penurunan berat badan. Nah, pada anak-anak dan orang yang imunitasnya rendah, gejala histoplasmosis yang dialami umumnya berat dan dapat terjadi di seluruh bagian tubuh. Gejala ini dinamakan disseminated histoplasmosis. Nah, komplikasi histoplasmosis. Berbagai komplikasi dapat terjadi dari histoplasmosis yang tidak tertangani dengan baik. Komplikasi tersebut bisa berupa acute respiratory distress syndrome atau ARDS akibat histoplasmosis yang merusak sel paru. Yang kedua yaitu gangguan jantung akibat peradangan di selaput pembungkus jantung. Yang ketiga, insufiensi adrenal akibat penyebaran histoplasmosis ke kelenjar adrenal sang penghasil berbagai hormon. Yang selanjutnya yaitu meningitis atau radang selaput otak dan sumsum tulang belakang akibat penyebaran histoplasmosis ke sistem saraf pusat. Yang selanjutnya yaitu pengobatan histoplasmosis. Bila mana tidak dijumpai keluhan dan gangguan kesehatan bermakna, histoplasmosis tidak memerlukan terapi khusus. Akan tetapi, pada kasus histoplasmosis berat, pengobatan dapat dilakukan dengan memberikan obat anti jamur, baik obat minum maupun melalui infus. Nah, pengobatan ini dapat diberikan selama 3 bulan hingga 1 tahun, bergantung pada tingkat keparahan penyakit tersebut. Lalu bagaimana pencegahan? Apa saja yang dilakukan untuk mencegah histoplasmosis? Yang pertama, dengan menghindari paparan. Jika sistem kekebalan tubuh Anda terganggu, hindari proyek renovasi dan konstruksi bangunan yang dapat membuat Anda terpapar tanah yang terkontaminasi. Sama halnya penjelajahan gua dan mengembangbiakan burung seperti merpati atau ayam tidaklah dianjurkan. Yang kedua yaitu semprot tanah yang terkontaminasi. Sebelum bekerja atau mengambil
atau menggali di tanah yang kemungkinan mengandung jamur penyebab penyakit ini, semprot dulu secara menyeluruh dengan air. Hal ini dapat mencegah jamur dilepaskan ke udara. Menyemprot kandang ayam dan kandang lain sebelum membersihkannya juga dapat mengurangi resiko terpapar. Yang ketiga yaitu pakai masker. Salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dari organisme yang terkandung dalam tanah adalah menggunakan masker pernafasan. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai penyakit histoplasmosis. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai penyakit rickettsia zoonosis, yang mana saya mengambil contoh yaitu penyakit Rocky Mountain Spot Fever. Nah, apa itu penyakit Rocky Mountain Spot Fever? Nah, Rocky Mountain Spot Fever adalah penyakit akut yang disebabkan oleh serangga rickettsia. Serangga ini umumnya tinggal di daerah perhutanan atau semak-semak, terutama di daerah berumput rendah dan rumput-rumput yang tinggi. Penyakit ini paling sering terjadi dalam cuaca hangat, seperti pada musim semi dan musim panas. Penyebab Rocky Mountain Spot Fever berasal dari gigitan kutu yang terinfeksi. Nah, kutu pembawa bakteri Rickettsia rickettsii yang biasanya berasal dari kutu anjing Amerika di Amerika Serikat bagian barat, di mana penyakit ini paling sering terjadi. Di Amerika Barat, kutu hutan membawa bakteri dan parasit pada anjing dan tikus. Dengan demikian, penyakit ini sering terjadi di kota-kota dan pedesaan di pegunungan. Rocky Mountain Spot Fever tidak menyebar antar individu. Apa saja sih faktor resiko Rocky Mountain Spot Fever? Nah, faktor resiko yang menyebabkan terserangnya Rocky Mountain Spot Fever seperti yang pertama pada saat musim semi atau awal musim panas. Yang kedua, hidup di wilayah pegunungan berbatu atau yang berhutan, berumput tinggi di mana tupai atau musang hidup. Yang ketiga, sering berpergian dan tinggal di hutan atau kebun dan sering bersentuhan dengan anjing berbulu atau tupai. Tanda dan gejala Rocky Mountain Spot Fever biasanya dimulai dalam waktu 2-5 hari. Gejala-gejala tersebut meliputi yang pertama demam tinggi disertai dengan menggigil, sakit kepala, mual, muntah, dan sesak nafas disertai dengan batuk. Ruam kulit terjadi pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan menyebar ke telapak, tumit, dan akhirnya ke kaki dan tubuh. Kemudian tubuh menjadi lemah, timbul rasa sakit dan linglung. Selanjutnya, bagaimana sih diagnosis dari Rocky Mountain Spot Fever? Nah, dokter akan mendiagnosis penyakit Rocky Mountain Spot Fever berdasarkan sejarah medis, pemeriksaan fisik, dan gejala tubuh, serta melakukan tes darah untuk memastikan penyakit ini tidak menular. Nah, pengobatan yang dilakukan yaitu jika seseorang mulai merasakan gejala penyakit ini, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberian antibiotik. Penggunaan antibiotik sejak dini dapat menurunkan resiko kematian dari 20% hingga menjadi 5%. Sebaliknya, penanganan yang terlambat hanya akan meningkatkan resiko kematian. Antibiotik yang digunakan biasanya adalah doxycycline atau tetracycline. Pencegahan. Sebenarnya belum ada vaksin yang bisa digunakan untuk mencegah penyakit ini. Oleh karena itu, para tenaga medis menyarankan masyarakat agar menggunakan aneka produk penolak serangga seperti lotion yang mengandung bahan dietil tuloamid bila akan beraktivitas di belantara hutan. Bahan tersebut memang bisa dibilang efektif, namun kita tetap harus waspada ya terhadap reaksi toksik yang bisa dirasakan oleh anak-anak. Selain itu, menjaga kebersihan badan juga tetap harus diperhatikan dan lebih teliti bila menemukan kutu yang menempel pada badan atau pakaian. Ambillah secara hati-hati hewan tersebut untuk mencegah penularan penyakit yang terkandung di dalam darah kutu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.